Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat kreatif yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari, Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan beberapa hal. Di antaranya menanyakan tentang Islam, iman, ihsan, kapan terjadinya hari kiamat dan apa tanda-tandanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa yang bertanya adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Sehingga hadis tersebut dikenal dengan sebutan hadis Jibril alaihi salatu wassalam. Dari dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam membuahkan banyak faedah ilmu di dalamnya, dan para ulama telah memberikan penjelasan tentang faedah ilmu yang terambil dari hadis tersebut. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hadis Jibril alaihi salatu wassalam. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safar ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ia berkata, pada suatu hari ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba tampak di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, berambut hitam, dan tidak terlihat padanya tanda-tanda telah melakukan perjalanan jauh. Dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu ia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan lututnya pada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan tangannya di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, ya Muhammadu, akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wa tasuma ramadana wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajabna lahu yas'alahu wa yusaddiquhu. Kemudian orang tersebut berkata, wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam yaitu engkau bersaksi bahwa sungguhnya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah dengan benar selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. Orang tersebut berkata, engkau benar. Maka kata Umar, kami heran, ia yang bertanya tapi ia yang membenarkannya. Qala fa'ahbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Orang tersebut berkata, engkau benar. Qala fa'ahbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, yakinlah sesungguhnya dia pasti melihatmu. Fa'ahbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il.
Qala fa'akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, beritahukan kepadaku kapan datangnya hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang ditanya tentang itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Selanjutnya orang tersebut bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin dan pengembala kambing berlomba-lomba mendirikan bangunan. Thumma talaqa falabithtu maliyan. Thumma qala ya Umar, atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum, rawahu Muslim. Kemudian pergilah orang tersebut, sedangkan aku, kata Umar, duduk termenung. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa orang yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia adalah Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 8. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah khalifah kedua dan orang pertama yang dipanggil dengan Amirul Mukminin. Umar radhiyallahu taala anhu masuk Islam 5 tahun sebelum hijrah dan ikut dalam banyak peperangan. Beliau merupakan sahabat yang mulia, pemberani dan tangguh, penakluk negeri-negeri dan salah seorang yang dijamin masuk surga. Rasulullah SAW memanggilnya dengan nama Al-Faruq dan memberinya kunyah Abu Hafs. Beliau adalah salah satu dari 2 Umar yang Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Islam mulia dengan salah satunya. Dan di antara karamah Umar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengucapkan saat khutbah Jumat di Madinah kepada Sariyah bin Zanim, panglima pasukan yang dikirim ke daerah Persia, ya Sariyah Jabal al-Jabal. Wahai Sariyah, naiklah ke gunung, naiklah ke gunung. Ucapan tersebut didengarkan oleh Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu meskipun jarak antara Madinah dengan Persia sangat jauh. Ketika pasukan telah sampai di Madinah, maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu menanyakan kepada utusan pasukan tentang apa yang mereka alami. Lalu mereka menjawab, wahai Amirul Mukminin, pada awalnya kami kalah. Lalu kami mendengarkan suara memanggil, wahai Sariyah, naiklah ke gunung, naiklah ke gunung. Maka kami menyandarkan punggung-punggung kami ke gunung sampai Allah mengalahkan musuh kami. Umar radhiyallahu taala anhu dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Fairuz al-Majusi, hamba sahaya Al-Mughirah bin Syu'bah ketika sedang sholat subuh pada tahun 23 Hijriah, bertepatan dengan 644 Masehi. Dari hadis yang mulia ini ada beberapa faedah yang dapat diambil. Yang pertama, malaikat dapat menampakkan wujudnya kepada manusia dalam rupa manusia. Karena Jibril alaihissalatu wassalam muncul di hadapan para sahabat dalam bentuk seorang laki-laki yang sangat hitam rambutnya dan sangat putih pakaiannya. Kemudian pelajaran yang kedua, anjuran untuk memperbagus pakaian dan penampilan ketika akan menemui ulama atau penguasa. Disebutkan dalam hadis di atas, "Ittala'a 'alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi sya'ri." Tiba-tiba tampak di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam. Berkata Ibnu Daqiqil Aid, hadis ini berisikan dalil agar memperbagus pakaian, penampilan, dan kebersihan ketika menemui ulama, fudhala, dan pemimpin. Karena Jibril alaihissalatu wassalam datang untuk mengajarkan kepada manusia dalam penampilan dan perkataan. Pelajaran yang ketiga, penjelasan tentang rukun Islam. Disebutkan dalam hadis di atas, Rasulullah SAW ketika ditanya tentang Islam, beliau menyebutkan yang pertama adalah mengucapkan syahadat, yang kedua mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan yang kelima adalah melakukan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Pelajaran yang keempat, penjelasan tentang rukun iman. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ditanya tentang iman, beliau mengatakan, iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, dan takdir yang baik, serta takdir yang buruk.
Pelajaran yang kelima yang bisa diambil dari hadis ini adalah penjelasan tentang ihsan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang ihsan, maka beliau SAW menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, yakinlah sesungguhnya dia pasti melihatmu. Pelajaran yang ketujuh menunjukkan bahwa datangnya hari kiamat didahului dengan adanya tanda-tanda. Di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah jika hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas, Rasulullah SAW menjawab, "Antalidal amatu rabbataha." Jika para hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya. Para ulama berbeda pendapat tentang makna jika hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya dalam beberapa pendapat. Yang pertama, maknanya adalah meluasnya kekuasaan Islam dan kaum muslimin dapat menguasai negeri-negeri kafir sehingga banyak tawanan. Jika seorang laki-laki telah memiliki hamba sahaya wanita dan mendapatkan seorang anak darinya, maka anak tersebut seperti tuan bagi ibunya sendiri, karena ia dinasabkan kepada bapaknya. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa seseorang mendapatkan anak dari hamba sahaya wanitanya. Lalu ia menjual hamba sahaya dari anak tersebut, sehingga ketika anak tersebut menjadi dewasa, ia membeli ibunya sendiri tanpa ia menyadarinya. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa maksudnya banyak anak-anak yang durhaka, banyak anak-anak yang mencela dan menghina ibunya. Mereka memperlakukan ibunya seperti seorang tuan memperlakukan hamba sahayanya. Ini adalah pendapat dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ada juga yang berpendapat bahwa hamba sahaya wanita akan mudah didapatkan di akhir zaman. Dan saat itu hamba sahaya lebih diminati oleh tuannya daripada istri-istrinya yang bukan hamba sahaya. Ini pendapat Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Ada yang berpendapat bahwa wanita hamba sahaya melahirkan anak wanita. Lalu anak wanita ini menjadi kaya sehingga memiliki hamba sahaya semisal ibunya. Ini merupakan kiasan tentang banyaknya harta dan tersebarnya harta di tengah-tengah manusia. Ini pendapat Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin dan pengembala kambing, berlomba-lomba mendirikan bangunan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Jika engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin dan pengembala kambing berlomba-lomba mendirikan bangunan. Maksudnya adalah bahwa orang-orang Badui dan yang semisal dengan mereka dari kalangan orang-orang yang membutuhkan dan fakir, mereka bisa meninggikan bangunan. Dunia dibentangkan kepada mereka sehingga mereka bermegah-megahan dalam bangunan. Rasulullah SAW hanya menyebutkan pengembala kambing secara khusus karena mereka adalah penduduk gurun yang paling lemah. Artinya, mereka adalah orang yang lemah dan jauh dari kemungkinan mampu membangun bangunan yang megah. Namun karena dibentangkannya dunia dan melimpahnya harta di genggaman mereka, sehingga sampai orang-orang yang fakir, yang miskin memperoleh dunia seperti manusia pada umumnya. Mereka pun akhirnya meninggikan bangunan dan berlomba-lomba di dalamnya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, makna berlomba-lomba meninggikan bangunan adalah setiap orang yang membangun rumah ingin jika rumahnya lebih tinggi dari yang lainnya. Mungkin pula maknanya adalah berbangga-bangga dalam memperhias dan memperindah, atau makna yang lebih dari itu. Hal itu banyak ditemukan bahkan bertambah banyak. Kemudian pelajaran yang terakhir yang ke-8 menunjukkan bahwa agama Islam memiliki tingkatan. Agama Islam terdiri dari 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Dan disebutkan dalam akhir hadis di atas, Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rasulullah SAW bersabda, ini adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Di dalam pernyataan tersebut terdapat dalil bahwa Islam, iman, dan ihsan yang telah disebutkan di awal termasuk bagian dari agama Islam. Inilah sahabat kreatif, faidah dan pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis Jibril alaihissalatu wassalam. Semoga kita dimudahkan untuk memahami dan mengamalkannya.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.